Jangan kita lepaskan ikan-ikan invasif, memang jangan. Itu memang untuk melindungi keasrian. Tapi kalau sungai yang sudah rusak, ya memang yang terbaik dilepaskan lele, nila, mujair, sapu-sapu. Karena cuma ikan itu aja yang makan limbah-limbah, itu yang kuat. Oke, kali ini studio bicara lagi berada di Aqua Ball atau Mirel ya? Mirel Aqua Ball. Mirel Aqua Ball. Belum udah ketawa. Ini belum ada yang lucu. Aduh, ngatur jadwalnya susah sama Mami Mirel ini ya. 14 sudah ketemu, datang dan Mirah. Mami Mirel. Selamat siang semuanya Bapak. Ini sepi sekali. Jadi karena tadi ini jadwalnya mendadak ya. Jadi aku belum sempat membereskan ekstrak kesucianku yang ini, yang manja ini. Ala-ala Iis Dahlianya belum dibersihkan. Jadi biasalah masih begini. Cantik nih. Oh makasih ya, namanya siluman ya. Wanita siluman Yuyu harus selalu tampil cantik dan sempurna. Tetap terkenal dengan siluman Yuyu. Boleh nggak sih nyebut aplikasi? Nih, aku datang ke sini tuh yang pertama kan Mami banyak mengenal sosok-sosok Sosok apa ini? dalam goib dan juga alam dunia nyata ya. Alam goib enggak ya? Kita alam goib jarang-jarang yang kenal ya. Tapi kalau misalnya cowok-cowok ganteng di seluruh negeri Jawa Timur, mungkin ada ya beberapa kita kenal cowok-cowok karena kita adalah siluman Yuyu, wanita suci penggoda-penggoda suami orang. Begitu. Nah, kali ini kita mau ngobrol gini nih. Kita nggak ngobrolin masalah cowok di sini nih ya. Iya. Aku pengen mengenal Mami Mirel. Itu yang orang lain mungkin belum mengetahui lah. Ternyata Mami Mirel ini adalah salah satu penggiat lingkungan hidup ya. Bener nggak sih? Iya benar. Nah, berapa lama nih? Aku mulai jadi penggiat lingkungan itu mulai sekitar tahun 2008-an ya. Jadi mulai dari masih zaman-zaman aku perjaka ya, masih zaman-zaman masih masih imut-imutnya. Sekarang kan udah kayak nenek lampir ya. Jadi dulu masih imut-imutnya, masih perjaka, masih suci gitu. Itu diawali dulu karena rasa keprihatinan kita awalnya pada hutan sama sungai ya. Jadi dulu kita sering ke hutan buat nyari kayu, buat nyari tanaman-tanaman obat gitu kan, buat pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang memang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari lah gitu. Jadi alam kita ini udah mulai agak terganggu dengan kehadiran manusia. Jadi Mas Ro, di situ timbul dari aku buat peduli untuk berpartisipasi untuk membantu, istilahnya untuk membantu kelangsungan hidup hewan-hewan yang ada di alam sana. Jadi aku mulai menanam biji-bijian, mulai biji-bijiannya pakan-pakan burung itu. Jadi aku beli pakan-pakan burung yang kecil-kecil itu. Itu pakan-pakan burung yang kecil-kecil, itu aku beli. Kemudian bawa ke atas ya, ke hutan, ke gunung-gunung, kita bawa ke sana, kita sebar-sebar di lahan yang memang tidak produktif. Jadi ada kayak lereng-lereng, perengan-perengan manja gitu kan. Itu kita kasih tebar-tebar. Jadi ada lahan yang agak terbuka, semak-semak yang awalnya semak-semak, itu kita kasih beberapa tanaman biji-bijian. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu biji udah bisa tumbuh. Dan alhamdulillahnya berkat itu beberapa binatang yang awalnya itu mungkin kesusahan untuk cari pakan, sebenarnya dia menjadi hama. Dia makan padi-padi, hamanya padi, burung-burung liar. Itu dia bisa udah makan sendiri karena ulah kita yang menebar biji. Berapa orang di dalam? Aku selalu sendirian. Aku nggak pernah bawa teman. Iya, aku selalu sendirian. Aku nggak pernah ke atas gunung atau kemana bawa teman. Karena pengalamanku buruk. Jadi dulu pernah ngajak beberapa orang teman yang memang beliau pecinta alam juga. Tapi begitu aku ajak dia untuk ke atas gunung untuk nanam-nanam, ini malah karena waktu itu ada project ya. Ada project yang waktu itu banyak anggrek di atas itu, di gunung itu kan. Kalau di daerah Arjuna itu kan ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu.
Jadi banyak anggreknya, anggrek yang jatuh-jatuh di ranting. Karena ranting ada yang jatuh, entah kena petir, entah kena angin, itu kan banyak yang jatuh. Dan ranting yang jatuh-jatuh ini banyak anggreknya. Anggrek bagus-bagus lah, ada beberapa jenis-jenis anggrek yang memang waktu itu kita ambil, kita potekin anak-anakannya. Kan anggrek gerumbul itu kan ada anak-anakan tuh, manja banyak, bagus-bagus. Itu kita ambilin bersama, kita tanam kembali. Tapi begitu acara itu selesai beberapa bulan kemudian, aku ke sana, ternyata anggrek-anggrek yang awalnya kita tanam ini sudah pindah tempat ke rumah orang-orang yang awalnya aku ajak. Oh, udah beralih tangan berarti. Jadi Udah anggrek, tempat ya, jadi anggrek yang aku tanam Nah, di situ sama-sama itu ya. Beberapa ada yang masih ada, tapi yang bagus-bagus yang ada di pohon yang bagus-bagus itu banyak yang hilang. Dan ternyata sama teman-teman yang aku ajak ke hutan itu dikomersilkan untuk dijual. itu traumanya mami ya, Iya. di sana untuk mengajak. Iya, jadi kalau misalnya sekarang kalau misalnya aku ke hutan, aku lebih memilih sendiri. Bertahun-tahun aku sendirian, enggak pernah ngajak siapa-siapa. Sampai saat ini. Dan enggak pernah tak publikasi. Jadi aku kalau nanam sesuatu di hutan, aku nggak akan pernah publikasi itu. Karena nanti Diri sendiri ya. aku pengen itu enggak banyak orang yang masuk ke hutan. Kalau banyak orang yang masuk ke hutan, orang kan pikiran beda-beda ya. Jadi kadang orang itu melihat, oh ini kayaknya enak nih, bisa dijual nih gitu. Itu nanti kalau misalnya diambili sama teman-teman dijual, ya istilahnya usaha kita dari awal bisa dikatakan gagal gitu. Untuk fungsinya sendiri nih dalam hal penanaman itu apa? Kalau penanaman kan anggrek itu gimana? Masa nggak rela melakukan hal semacam itu? Fungsinya sendiri seperti apa? Aku pecinta anggrek dan pecinta tanaman-tanaman herbal ya. Jadi kan ada beberapa anggrek itu yang mungkin diambilin orang untuk dijual. Tapi kan kalau misalnya nggak ada upaya untuk penanaman kembali anggrek atau tanaman-tanaman lain di alam, kan lama-lama habis. Aku suka anggrek, tapi di rumah aku cuma punya satu anggrek. Itu pun dikasih orang. Jadi di rumah aku suka anggrek, tapi nggak punya anggrek. Cuman dikasih satu, ada itu di atas. Jadi aku kalau suka anggrek, nggak akan tak bawa pulang. Anak-anakannya tak potong-potong memang, tapi tak tanam-tanam ke pohon-pohon lagi. Gitu. Jadi fungsinya ya supaya tanamannya nggak punah, nggak hilang, gitu loh. Kan Indonesia kan punya tanaman yang luar biasa banyak, gitu loh. Dan kalau misalnya diambilin terus-menerus, kita eksploitasi terus-menerus, kan habis. Jadi mau nggak mau harus ada campur tangan manusia buat membantu untuk melestarikan tanaman itu di habitat aslinya, bukan dibawa pulang, tapi di habitat aslinya. Gitu. Dan nggak cuma anggrek, jadi mulai tanaman rimpang, rizoma itu, terus tanaman-tanaman obat banyak di daerah atas yang mungkin sekarang udah hampir susah ya kita temukan. Jadi kita banyak untuk nanam kembali. Nah, membicarakan hal semacam itu, melihat dari sudut pandang mami sendiri, posisi hutan saat ini seperti apa? Gimana? Melihat kan mami sudah melakukan hal banyak ini ya, penanaman dan sebagainya. Melihat saat ini posisi hutan saat ini dari sudut pandang mami seperti apa saat ini? Kalau posisi hutan, karena lingkup saya hanya di wilayah Arjuna, jadi beberapa hutan kita udah mulai banyak yang digunduli, disakiti, terus udah banyak yang dibuka untuk lahan pertanian gitu ya. Jadi dibilang kritis juga ya lumayan kritis hutan kita. Dibilang aman juga. Tapi memang kayak kemarin ada bencana banjir di atas gunung, itu kan membuktikan kalau misalnya hutan kita sudah terancam ya. Jadi hutan kita agak terancam, agak berbahaya. Jadi kita sebagai masyarakat harus benar-benar sadar betul ya bahwasanya hutan kita butuh kita ya. Sekarang ini kan banyak lahan hutan, lahan serapan air, lahan terbuka hijau yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan. Dan juga ada yang sudah digunakan untuk perumahan dan wisata ya. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa hutan kita mungkin terganggu. Rusak belum ya, tapi terganggu gitu. Rusak belum ya? Belum rusak. Kalau rusak itu udah selesai, tapi ini belum rusak. Hutan kita masih banyak yang bagus, tapi sudah terganggu dengan aktivitas manusia gini. Gitu. Nah, kalau misalkan bahayanya seperti apa bahaya? Ya kalau bahayanya hutan ya begitu Mas. Ada banjir,
ada tanah longsor, juga ada angin puting beliung kayak kemarin itu di atas. Ya begitulah, kalau misalnya kita lahan kita udah gundul, otomatis kan kayak kejadian 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun atau 2 tahun sih? 1 tahun kalau nggak salah itu. Itu kan ada angin puting beliung. Oh iya, sempatnya. Iya, itu angin puting beliung sama hujan deras mendera. Itu ceritanya kan akibat awalnya hutan kebakaran. Saya nggak mau bilang itu hutannya dibakar ya, nanti takut dikecam ya. Jadi saya bilangnya hutannya kebakaran aja. Jadi setelah kebakaran hujan, kebakaran hutan. Kan kebakaran hutan kan otomatis kan semak-semak kan yang harusnya ini menahan angin. Ini kan udah kering. Tinggal tanah kering sama abu-abu cinta. Dan begitu ada angin besar beserta hujan, ya mau ndak mau angin ini yang awalnya ditampani, apa sih ditampani itu? Dipeluk oleh semak-semak, kan otomatis langsung ke tanah. Wes, jadi debu, jadi angin puting beliung dan lain-lain kayak kemarin itu. Jadi anginnya begitu kenceng karena semak-semak yang seharusnya menerima angin itu udah nggak ada. Jadi angin langsung ke tanahnya. Ya memang ada yang bilang kalau bencana model begitu, oh ini pasti gara-gara Mbak Miral ini LGBT makanya Tuhan melaknat memberikan bencana. Ya nggak gitu juga kan Mas. Bencana kan bisa dijelaskan secara alamiah. Tapi seandainya memang begitu ya mohon maaf gitu ya. Ya begitu. Kejadian banjir yang dialami oleh Batu sampai kita ekor Batu ini, bahkan baru-baru ini kan ya. Iya. Melihat Batu seperti itu, sudut pandang Mami nih gimana melihat hal semacam itu dari lingkungan? Banjir yang kemarin terjadi itu banyak versi ya, tapi kita nggak bisa menyalahkan satu sama lain ya. Intinya begini, kok bisa kan ada teman-teman yang punya video kok bisa di atas gunung sampai terjadi banjir bandang, itu kok bisa? Jadi penjelasannya sederhana sih ya. Di gunung ini kita kan punya pohon-pohon yang tinggi. Pohon-pohon yang tinggi ini fungsinya selain dia penghasil oksigen ya, pohon-pohon tinggi ini juga untuk menerima terpaan air hujan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu perlu tahu ya, begitu hujan turun itu kalau ada pohon-pohon tinggi, terus ada semak-semak dan ranting-rantingnya yang begitu luar biasa, itu air 40% akan kecantol-cantol. Airnya akan menerpa pohon, ranting, dedaunan, kemudian turun ke semak-semak dulu. Nah begitu itu 40% mungkin air baru ke tanah. Ya, setelah 40% kecantol-cantol di dedaunan, di ranting sama di semak-semak, itu mungkin yang itu 40%, 60%-nya baru ke tanah. Nah di tanah ini kalau banyak semak-semaknya, itu otomatis air akan meresap pelan-pelan. Jadi tidak langsung mengalir. Karena tanahnya di situ ada tumpukan daun, ada tanah yang masih keras, istilahnya masih padat. Tapi begitu lahan di atas, beberapa lahan, ndak semuanya, tapi ada banyak lahan yang sekarang ini sudah digemburkan untuk pertanian. Jadi di atas sana lahan itu yang awalnya itu memang semak-semak belukar yang padat, kemudian digunakan untuk pertanian, memang tidak terlalu banyak ya, tapi ada. Jadi begitu ketika setelah musim kemarau panjang, ini kan tanah menjadi kering. Tidak begitu banyak rerumputan yang tumbuh ketika kemarau panjang. Nah begitu setelah kemarau panjang dan dengan kondisi tanah yang sudah gembur karena pertanian, ya, begitu ada hujan bres tanpa air itu nyantol-nyantol tadi kisah yang pertama, air langsung ke tanah biar dengan tanah kondisi gembur, ya, otomatis kan langsung ngalir. Dari larenan kecil, parit-parit kecil numpuk jadi satu curah, gerumbul, jeres. Nah otomatis kalau hujan sekali itu nggak akan banjir. Ini kan hujan yang kesekian. Hujan pertama nggak akan banjir, paling sampah-sampahnya aja numpuk di suatu parit gitu. Sama kayu-kayu, ranting-ranting, sama daun-daunan, sama tanah-tanah, lumpur-lumpur ngelumpuk gitu. Ngelumpuk lagi, hujan lagi, numpuk lagi, sehingga membentuk sebuah kayak cengkeluan kayak dam-dam kecil. Berkali-kali hujan tidak ada apa-apa karena memang pertama memang membentuk sebuah kayak apa ya, sumbatan dari ranting dan sampah-sampah alami dari hutan. Jadi belum ada efek ya? Belum ada efek kalau hutan pertama, kedua sampai keempat belum ada.
Begitu udah hujan kelima atau yang lebih dari itu, hujannya deras ya. Bros, yes, sama, kisahnya sama. Tanahnya langsung katut, langsung kan otomatis kena ini tadi. Sumbatan-sumbatan yang dari awal itu tadi. Begitu ngelompok, nggak kuat, brol. Nah, terjadilah yang namanya bencana banjir bandang dari atas. Jadi banjir ini tidak langsung hujan, langsung banjir, enggak. Tapi tabungan sampah-sampah organik dari hutan itu dulu. Jadi sampah-sampahnya menyatu dulu di suatu parit. Begitu air udah nggak sanggup menampung, ya terjadilah banjir bandang. Nah pasti ya, mulai ranting kayu, pohon, lumpur, batu, semuanya ikut. Nah lumpur, batu sama ini kan dari tanah yang tergemburkan ini tadi. Airnya tergerus lah itu, curah-curah lebih dalam lagi, akhirnya terjadilah banjir. Gitu. Walaupun di puncak gunung lah, ini kan banjirnya dari puncak, iya, karena kita sedang mengalami krisis iklim sekarang. Jadi hujan kita, curah hujan di negara kita ini sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu hujan paling apa ya, tidak sederas sekarang. Kalau kan kadang-kadang kita kalau panas, begitu panas, sangat panas. Kalau begitu hujannya sangat deras gitu. Karena iklim kita udah berubah. Kita mengalami krisis iklim, mengalami pemanasan global, ya. Jadi efek rumah kaca ya, pemanasan global kali ya. Namanya apa sih? Efek rumah kaca. Kalau efek LGBT, iyalah, adalah yang bilang gitu ya. Jadi ini masyarakatnya terlalu banyak maksiat, jadi dikasih bencana. Enggak gitu, jangan dipotong ya. Jadi enggak gitu. Jadi hujan kita ini kadang-kadang terlampau deras, dan kalau kemarau biasanya kemaraunya terlampau panas. Yaitu kan memang iklim kita sudah berubah, kita nggak bisa memprediksi iklim. Nah begitu hujannya begitu deras, terus lingkungan kita sudah, mohon maaf, sudah diubah, dialih fungsikan, ya otomatis akan terjadi bencana yang kayak kemarin itu. Untuk penggemburan tanah itu salah nggak sih? Kalau penggemburan tanah ya bisa dikatakan salah, bisa dikatakan enggak. Karena yang namanya pertanian itu kan pasti tanahnya kan pasti akan diolah. Lihat tuh kalau sampean ke Arjuna tuh, ujung-ujung gunung kan nggak ada pohonnya, semuanya kan sayuran. Nah kalau sayuran pasti tanahnya kan ada yang gembur. Sebagian besar kan pasti gembur. Nah itu kalau terkena air di puncak kemarau, itu pasti sebagian besar akan mendelendeng manja. Tanah-tanah itu akan mengalir dengan cinta, mendelendeng, hanyut ke sungai-sungai yang kecil. Dan itulah yang nanti ketika hujan deras, semua delendengan adonan cinta ini akan menyeret semua penderitaan yang ada. Gitu. Jadi begitu. Nah, untuk itu kan tadi bicara mengenai pertanian. Iya. Efek untuk banyaknya perumahan itu ngefek nggak untuk dalam lingkungan itu? Kita ini repot ya, di Indonesia ini kan memang sudah ada program namanya program KB, supaya untuk mengendalikan populasi manusia, supaya 2 anak aja sudah cukup, ya kan? Tapi orang Indonesia itu kan nggak bisa dikendalikan begitu, Pak. Susah. Satu keluarga brojol, ada yang anaknya 5, brojol ada yang anaknya 12, brojol ada yang anaknya 4 gitu kan. Makin banyak anak, makin banyak pernikahan. Makin banyak pernikahan, makin banyak perumahan baru. Setelah makin banyak perumahan baru, makin banyak pengembang baru. Makin banyak lahan yang seharusnya untuk terbuka hijau, habis deh buat perumahan. Nah kalau sudah begindang, artinya ya sudah, lahan serapan air nggak ada toh. Gitu. Jadi begitu air datang, jres langsung masuk selokan, langsung biar nanti banjir. Kalau dulu hutan masih bisa menampung air hujan. Kalau sekarang hutannya jadi lahan pertanian. Lahan pertanian jadi lahan perumahan gitu. Jadi ya nggak salah, bukan menyalahkan kita orang yang beranak pinak banyak, bukan. Tapi kan dari dulu pemerintah kan sudah merekomendasikan untuk 2 anak aja cukup. Supaya apa sih? Supaya populasi manusia tidak membludak. Supaya hutan kita masih terjaga. Supaya kita masih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah sekarang enggak kan? Sekarang lingkungan yang beradaptasi dengan kita udah beda gitu. Lingkungan yang dipaksa beradaptasi dengan kita sekarang. Tuh. Nah harusnya mungkin apa ya? Apa dibatasi aja rumahnya?
Kalau perumahan dibatasi nggak mungkin dong, pengembang kan pengennya untung Pak. Pengembang perumahan itu pengennya untung gitu loh. Kalau dibatasi nggak bisa, tapi kalau mungkin diperbaiki untuk struktur pembangunannya mungkin bisa. Jadi ada lahan perumahan yang dibangun oleh pengembang, tapi pengembang juga harus menyediakan lahan terbuka hijau untuk resapan air, atau mungkin di perumahan itu dibangun biopori untuk tabungan air gitu loh. Jadi untuk penampungan air jikalau hujan supaya tidak terjadi banjir gitu. Jadi mungkin begitu. Dan jadi kalau pengembang disuruh berhenti atau mungkin mengurangi pembangunan ya nggak mungkin lah. Kan manusia Indonesia hari gini lagi rajin-rajinnya nikah, jadi rajin-rajinnya beranak pinak. Jadi otomatis makin banyak pernikahan, makin banyak perumahan baru. Pengembang nggak mungkin dihentikan untuk terus untuk mengurangi pembangunan, nggak mungkin. Tapi kalau pengembang itu mampu membuat biopori untuk resapan air, terus menanam pohon di perumahan yang beliau bangun, jadi perumahannya tetap adem aja banyak pohon-pohonnya. Jadi selain untuk memperbaiki kualitas udara, juga untuk istilahnya beradaptasi dengan lingkungan gitu loh. Jadi yang pasti itu pohon-pohon harus ada. Tapi pengembang-pengembang di Indonesia rata-rata udah punya kok taman untuk membangun pohon-pohon, pasti ada kok. Cuman ya mungkin harus ditambah gitu ya. Jadi supaya tetap adem, supaya tetap udara terjaga dengan baik, karena pohon-pohon juga nggak habis gitu kan. Jadi untuk air juga, resapan air juga begitu, nggak langsung ke selokan. Jadi dibikinkan resapan-resapan air untuk menabung air juga, biar nggak terjadi sesuatu yang kayak kemarin-kemarin itu. Kalau banjir kan ya untungnya aku ini wanita yang terberkati ya, jadi nggak sampai ikut terbawa banjir cinta. Wah, kayak Putri Duyung. Ember, terbayangkah wanita yang sempurna hanyut dalam banjir? Tuhan jangan lakukan itu. Hai. Lanjut lagi nih ya. Yes. Kalau kita udah mengenal atau mungkin tahu lah saat ini mengenai kita kan tidak lepas dari aliran sungai. Iya. Ya kan? Kita dan sungai itu kan kalau saya bilang bersinergi lah, ya kan? Saling membutuhkan. Nah di sini melihat keadaan sungai saat ini dari penggiat lingkungan seperti apa? Sungai kita di Malang ya, yang saya bahas sungai di Malang. Ya, Malang pasti. Sungai di Malang masih banyak sungai yang masih bagus, yang masih asri, yang masih layak untuk kita perjuangkan ke lestariannya ya. Mulai ikannya, mulai flora dan faunanya yang ada di sungai masih harus kita lindungi banyak. Kayak di sini, di Ngenep sini masih sumber-sumbernya masih bagus, sungainya masih banyak yang bagus. Terus di Sumber Sira juga masih banyak yang bagus. Di Tumpang, di Turen, itu di Batu, itu masih banyak sungai yang bagus-bagus. Yang masih bersih, yang masih belum tercemar limbah. Terutama yang dekat-dekat mata air. Nah, itu sungai yang harus kita jaga untuk supaya tidak tercemar limbah gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa sungai yang sudah rusak. Gitu. Di Malang itu banyak sungai yang sudah rusak. Kalau Sungai Berantas yang di bagian atas di Batu itu masih bagus, karena dekat dengan mata air, masih bagus. Tapi kalau sudah di Ndau ya, di Sengkaling sampai Anjok negara nih kono sampai di Karangkates ya, Berantas itu sudah menerima banyak limbah, mulai limbah rumah tangga ya, semua selok-selokan itu udah pembuangannya pasti arahnya ke sungai. Limbah pabrik kecil, pabrik tahu, pabrik apa, pokoknya pabrik-pabrik kecil kan pembuangannya sudah ke sungai. Dan jangan lupa semua sungai-sungai kita yang di kota, entah selokan, entah sungai-sungai kecil yang ada di kota, itu kan semuanya sudah tercemar limbah. Mulai limbah rumah tangga, limbah warung, limbah restoran, limbah apapun masuknya kan ke selokan, ke sungai juga. Banyak sungai. Aroma sungainya udah beda ya, aroma sungainya udah kayak aroma laki-laki yang udah gak mandi 2 minggu. Macem-macem. Terus warna sungainya juga sudah hitam. Udah blukutuk gas metan yang aromanya nggak enak, ya kan? Limbahnya macam-macam, di situ ada limbah rumah tangga, ono wong nishing, ono limbah organik, apapun. Kadang-kadang orang buang sampah juga masih di sungai banyak kan?
Kalau sampean enggak percaya, itu arah Gadang ya. Arah menuju Gadang itu kan ada sungai itu. Mulai dari Mergosono itu sampai sana. Itu airnya ajaib, warnanya hitam. Itu sungai yang sudah rusak. Nah, bagaimana untuk meminimalisir limbah yang seperti itu? Limbah-limbah rumah tangga, limbah pabrik atau limbah apa? Untuk meminimalisir limbah yang begitu-begitu itu bagaimana gitu kan? Sungai kita sampai diperbaiki bisa, cuma untuk diubah menjadi kayak air-air yang seperti sumber sirah udah nggak bisa. Karena kita nggak akan mungkin bisa membatasi orang membuang limbah ke selokan. Kan orang-orang di perkotaan, jangan perkotaan deh, di sini aja orang-orang udah buang limbahnya udah di selokan, udah ke sungai kok. Gitu loh. Sungai di Karangploso, di Ngijo sini udah nggak ada yang bagus. Di belakang rumah saya ini sungai, di belakang ini dulunya jernih. Orang mandi di sungai. Sekarang udah warnanya udah mengerikan dan udah aromanya udah mengerikan. Karena di atas ada pabrik tahu. Limbahnya langsung ke sungai. Apakah kita akan melarang pabrik tahu? Enggak bisa. Karena orangnya juga butuh makan. Otomatis sungainya kan udah rusak. Nah, begitu sungai sudah rusak, kita nggak akan mungkin akan melepaskan ikan endemik sini ke air yang sudah rusak. Contoh ikan sengkareng, ya kan, ikan rasbora, atau orang sini nyebutnya wader pari, itu kan asli sini. Kalau kita lepaskan dia ke sungai yang sudah rusak, dia akan mati, tidak kuat. Paling-paling ikan gatul yang bisa hidup di situ, ikan gatul, sapu-sapu, sama ikan nila, lele, itu yang bisa. Nah, itu yang menjadi perdebatan saat ini ya. Oh ya, nah yang teman-teman yang punya teori bahwasanya oh ini ikan invasif, jangan dilepaskan ke sungai nanti mengganggu ekosistem. Mas, ekosistem kita udah rusak, nggak perlu diganggu, udah rusak. Ekosistem sungai yang seperti itu udah rusak. Gitu loh. Jadi yang bisa makan limbah-limbah tilai koran, ya, limbah-limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah apa, yang bisa bertahan hidup dan bisa memakan sisa-sisanya itu cuma ikan lele, ikan nila, sama ikan sapu-sapu. Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan kalau ada orang melepaskan lele atau nila ke sungai, itu nggak akan mengganggu sungai kalian. Justru ikan-ikan itu akan memakan semua sisa-sisa yang ada di situ. Coba cek lele yang ada di selok-selokan tuh, gendut-gendut toh. Nah, dia kan makan sisa-sisa kotoran toh. Limbah rumah tangga masuk selokan, masuk sungai ya, yang makan ikan-ikan lele, ikan-ikan gatul, yang makan ikan-ikan nila yang dilepaskan orang-orang itu. Saat ikan lele mau makan limbah, lelenya kita makan. Lelenya dipancingin orang. Jadi nggak akan sampai lele itu menjadi monster, menjadi istilahnya menguasai sungai, menjadi monster, enggak. Masalahnya di Indonesia kan banyak orang yang mohon maaf punya kesibukan memancing. Iya benar. Jadi ikan itu nggak akan pernah bisa jadi pengganggu, enggak. Tetap aja akan ada simbiosis mutualisme. Jadi janganlah dikit-dikit orang itu oh ini ikan invasif, jangan. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kalau lingkungannya masih baik kayak di Sumber Sira, kayak di Sumber Jenon, kayak di Sumber Maron, kayak di Sungai Brantas yang atas, terus kayak di Ngenep ini, enggak dilepas, jangan dilepasi lele, nila, sapu-sapu, mujair, jangan. Karena di situ masih asli, masih alami. Ada habitat aslinya, ada udang kali kecil-kecil, ada ikan kotes, cana limbata, ya kan? Ada ikan wader, rasbora itu kan, ratu wader pari itu habitat asli. Jangan kita lepaskan ikan-ikan invasif, memang jangan. Itu memang untuk melindungi keaslian. Tapi kalau sungai yang sudah rusak, ya memang yang terbaik dilepaskan lele, nila, mujair, sapu-sapu. Karena cuma ikan itu aja yang makan limbah-limbah itu yang kuat. Gitu. Untuk Mas sendiri sudah pernah makan masukan ini? Aku sebenarnya setiap 1 bulan sekali melepaskan ikan ya, terutama lele, ke sungai-sungai kita yang sudah rusak ya, bukan sungai yang masih asri, ke sungai-sungai kita yang sudah rusak. Toh lelenya juga nggak pernah tak panen, paling dipancingin orang-orang. Gitu. Jadi jangan berharap, oh ini invasif, jangan dilepaskan di sungai. Iya, kalau sungainya masih asri ya memang jangan gitu loh. Tapi kalau sungainya sudah rusak, ya mau ndak mau kita harus melepaskan ikan yang kuat di situ. Kalian jangan lupa ya, ambil sisi positifnya bapak-bapak, ibu-ibu. Ikan gatul atau ikan cemplon itu kan juga invasif juga tuh. Kan bukan ikan asli sini.
Itu dibawa orang-orang Portugal ke sini dulunya untuk membasmi malaria. Dilepaskan ke sungai untuk makan jentik nyamuk. Dulu. Sekarang kan jadi duit. Orang cari ikan gatul, dijual untuk pakan ikan predator, kan jadi duit. Jadi jangan melulu yang invasif itu selalu merugikan. Enggak selalu. Masalahnya sungai kita sudah rusak. Kita harus ngimbangin itu, kita harus beradaptasi. Jadi kalau kita ngelepaskan 1000 ekor lele, enggak sampai 1 bulan habis, percaya deh. Diserbu sama orang mancing-mancing, sama orang nyetrum. Nah kita kan jadi, selain kita bisa memperbaiki sungai dengan limbahnya, limbah kotor-kotoran itu bisa hilang, dimakanin lele-lele atau ikan mujair itu tadi, ikannya bisa diambilin orang-orang mancing. Jangan terlalu khawatir lah. Untuk efeknya sendiri nih, saat ikan itu habis atau dipancing, kita harus apa lagi ya? Ya pokoknya kalau misalnya kesadaran orang-orang itu kan, ikan itu nggak akan mungkin habis di sungai. Buktinya apa? Meskipun banyak orang mancing, kan tetap dapat ikan. Karena penggiat-penggiat seperti saya selalu ada. Dan nggak suka posting-posting. Nggak akan dipublikasi. Mau lepas ya lepas aja lah. Tapi ya hanya lele, nila, sama sapu-sapu. Itu memang ikan yang mau makan limbah. Limbah-limbah kayak sisa-sisa nasi, sisa-sisa makanan itu yang mau makan ikan-ikan gituan. Nah terus kalau misalnya limbahnya udah numpuk terus jadi wireng ya tanahnya, dari lumpur wireng, ambune gak enak, aromanya sangat mengganggu. Terus yang mau makan itu siapa? Aktivis. Ya, komentator, orang-orang yang komentar nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang pasti ikan-ikan lele itu yang makan. Untuk peran pemerintah sendiri? Peran pemerintah sejauh ini mungkin ya ada lah, untuk bimbingan-bimbingan ada. Cuman kalau misalnya untuk pelestarian ikan di sungai, saya rasa masih sangat kurang ya untuk peran pemerintah gitu ya. Kalau untuk di hutan peran pemerintah sangat luar biasa ya. Pemerintah sudah mengadakan banyak untuk reboisasi, untuk kegiatan sosial, untuk ini, untuk itu banyak kalau untuk di hutan. Tapi untuk di sungai mungkin untuk saat ini masih Batu ya yang juara, bersih-bersih sungai, ada komunitasnya di Batu gitu. Kalau di Malang kayaknya belum ada deh. Belum, maksudnya mungkin saya yang belum tahu gitu ya. Tapi kalau di Batu sudah ada. Terakhir nih, kesan dan kesan untuk masyarakat khususnya di Karawang apa? Menurut pandangan Mami Mira? Aku sih sangat-sangat berharap ya untuk agar kita semua, walaupun kita nggak turun ke hutan, kita nggak turun ke sungai, walaupun kita tidak melakukan penanaman di hutan, kita tidak ikut memperbaiki hutan kita, nanam apa di hutan, setidaknya kita sebagai masyarakat kita harus mulai menanam, mengaplikasikan 1 orang 10 pohon. Kalau dulu kan program pemerintah 1 orang 1 pohon. Jadi saya berharap untuk 1 orang 10 pohon. Jadi saya mengajak untuk teman-teman di Malang, ini kan udara kan lagi Malang ini sudah gak sedingin dulu. Malang sekarang udah panas sekali. Ya ini efeknya kan dari pemanasan global ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia kita harus sadar, oh kalau kita nggak bisa menanam pohon di hutan karena lahannya udah mulai sempit, kita mulai dari diri kita sendiri menanam di rumah, menanam tanaman-tanaman di rumah. Kalau memang nggak bisa menanam pohon jati di rumah, jangan pohon jati, nanam aja tanaman yang paling sederhana. Tabu dalam pot, kan banyak tuh tanaman buah dalam pot, atau tanaman apapun, yang penting 1 orang 10 pohon di rumah. Selain untuk itu memperbaiki kualitas udara, juga untuk menjaga agar kita ini terbiasa untuk selalu merawat sesuatu gitu loh. Dan kemudian kalau misalnya kita belum bisa membuang sampah dengan baik ya, kita belum membuang limbah rumah tangga pada tempatnya, kita kan nggak semua orang punya septic tank jadi nggak semua orang punya itu kan, rata-rata masih buangnya ke selokan dan jatuhnya ke sungai. Kalau kita sudah menyumbang limbah rumah tangga ke sungai, nah kita minimal harus bisa melepaskan ikan, entah lele entah nila, ke sungai yang kita buangi limbah. Karena mau ndak mau nanti limbah itu yang makan juga ikan-ikan itu. Dan jangan dibalik ya, kita yang beradaptasi dengan lingkungan. Ya, kita harus mulai beradaptasi dengan lingkungan. Nah sekarang ini kan lingkungan yang beradaptasi dengan kita gitu loh.
Jadi kita kalau misalnya menjadi warga yang baik, kalau kita nggak bisa ikut berpartisipasi untuk menjaga hutan, ya minimal kita harus menanam pohon di rumah. Apapun itu, entah pohon, entah bunga, entah apa, 1 orang 10 pohon. Itu program yang harus didisiplinkan. Nggak perlu nunggu pemerintah kalau begitu. Kesadaran kita sendiri. Nah kalau misalnya kita melepaskan ikan di sungai, oh ini banyak yang nentang, ini ikan invasif. Janganlah kita beranggapan ini invasif, jangan dilepaskan di sungai, nanti bisa merusak lingkungan sungai. Kalau memang sungainya masih asri, memang jangan. Itu untuk menjaga keaslian ekosistem ya. Tapi kalau sungainya sudah rusak, yo marilah kita beradaptasi. Karena ada namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita manusia, karena kita sudah menggunakan alam ini dengan seenaknya, membuang limbah sembarangan, memanfaatkan hutan sembarangan gitu. Kita harus adil dong, kita harus juga memperbaiki lingkungan itu. Dan yang ketiga, beradab. Beradab itu bukan hanya tentang soal sopan santun, tapi beradab itu beradaptasi. Apa yang sudah kita buang ke sungai, ya kita harus beradaptasi dong. Kita harus memperbaiki sungai itu juga. Gitu loh. Jangan membuang sampah ke sungai, gitu. Dan kita harus melepaskan beberapa ikan ke sungai untuk makan limbah. Percaya deh, nggak akan ada ceritanya ikan itu menguasai sungai sampai jadi monster kayak di film-film, nggak ada. Habis duluan sama orang mancing. Jadi sekalipun kita melepaskan ikan sebanyak apapun, tetap ikan itu akan tetap stabil, sungainya akan tetap begitu. Dan kita juga memberi nafkah kepada orang yang suka mancing. Jadi jangan tiba-tiba invasif, dilarang, jangan begitu. Kita harus beradaptasi. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu termasuk beradaptasi, bukan hanya beradab tentang sopan santun. Begitu. Oke, thank you Mami Mira. Ya, sama-sama. Tanya lagi ya, Bu, ya. Boleh.